Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan termokimia ya. Persamaan termokimia itu definisinya ya, termokimia apa kira-kira? Kalian di matematika sudah belajar persamaan kan pastinya ya. Persamaan apa gitu ya. Nah, kalau ada persamaan termokimia adalah apa? Berarti ada persamaan reaksi ya. Ada persamaan sebuah reaksi kimia tentunya ya, reaksi kimia. Tapi tidak hanya reaksi saja ya. Menyertakan sesuatu yang menyertakan jumlah kalor ya yang terlibat dalam reaksi. Kalau semester 1 kita sudah belajar reaksi kimia, nah sekarang di termokimia itu tidak hanya menuliskan reaksi setaranya saja, tapi ini ada jumlah kalor yang terlibat. Nah, ini ada garis. Bu Guru beri stabilo untuk kata kuncinya ya. Nah, perubahan atau jumlah kalor yang terlibat ini kemudian dilambangkan dengan delta H. Ya, nanti kalau ada reaksi kemudian ada delta H-nya ya. Misalnya contohnya ini Bu Guru tuliskan masih umum ya, ada A ditambah B menjadi C ditambah dengan D. Nah, biasanya kan hanya seperti ini, tapi sekarang ada delta H-nya berapa? Apakah plus ya atau minus? Ya, minus berapa begitu kilojoule gitu. Ya, ini adalah secara umum ini. Secara umum. Sebenarnya Bu Guru berikan awan-awan. Ini secara umum ditulisnya seperti ini ya. Bu Guru berikan contoh lagi ya, kamu kan biasanya mintanya banyak contoh ya kan. Ya. Misal Bu Guru punya reaksi seperti ini. Ada 2P ya dalam fase solid S ditambah dengan 3 Br2 ya dalam fase cair atau liquid menjadi 2 PBr3 dalam fase gas. Ternyata ada delta H-nya sama dengan negatif 242 kJ. Nah, kalau ada seperti ini ya, reaksi seperti ini, Guru tanya, artinya apa reaksinya ya? Arti dari reaksi tersebut itu apa artinya? Kan punya makna ya. Kamu harus perhatikan nih ya. Ini yang di sebelah kiri ya, masih ingat kan ya, di sebelah kiri ini disebut sebagai apa? Reaktan. Ya, aku ingatkan kembali, yang di sebelah kanan disebut sebagai hasil reaksi. Ya, sudah ingat lagi ya. Nah, kemudian apa berarti yang direaksikan? Direaksikan ada ini ya, ada P. Nah, P itu apa? P adalah fosfor. Br itu apa Br? Golongan 7A ya apa? Bromin, betul ya. Terus kamu tuliskan berarti ada reaksi, artinya ya ini artinya berarti ada reaksi antara siapa ya, tadi sudah ya. P itu fosfor, ini P yang ini ya. P itu berapa ini koefisiennya, lihat ini koefisiennya berapa ini, koefisiennya 2, berarti artinya adalah 2 mol fosfor ya dengan siapa? Brominnya berapa ini? Brominnya 3 ya, berarti 3 mol bromin gitu akan melepaskan ya nih, karena tandanya ini loh ya nih ya, menghasilkan boleh ya, menghasilkan ini dulu, menghasilkan 2 mol PbBr3 gitu. Tapi biasanya disebutkan hasil reaksinya ya. Langsung saja, karena ini kan min negatif, berarti dia eksoterm. Kalau eksoterm berarti dia melepas. Nah,
Berarti di sini Bu Guru ulangi lagi, ada reaksi antara 2 mol fosfor dengan 3 mol bromin melepas ya. Akan melepas karena delta H nilainya negatif ya, melepas kalor sebanyak atau sebesar berapa itu angkanya ya, 242 kilojoule. Begitu arti reaksinya ya. Udah tinggal dibaca saja ada berapa koefisiennya gitu ya. Nah, sekarang misalnya contoh lain. Kan contoh lain tadi sudah dulu. Ini contoh 1 misalnya A ya, contoh 1. Sekarang contoh B ya. Nih Bu Guru punya reaksi. Ada reaksi lagi misalnya PS ya dalam fase solid ditambah dengan 3/2 Br2 dalam fase liquid menjadi PBr3 gas. Ya, lah kok ditanya delta H-nya berapa? Ya, berapa kilojoule gitu. Ini pertanyaan misalnya ini berapa? Nah, sudah diketahui reaksi yang pertama ini yang di bagian A ya, ada 2P ditambah 3Br2 menjadi 2PBr3 itu delta H-nya sama dengan negatif 242 kilojoule. Ada pertanyaan, kalau reaksi P ditambah 3/2Br2 menjadi PBr3 itu delta H-nya berapa? Mudah kalau seperti ini. Caranya kamu lihat ya, kamu lihat hubungannya atau korelasinya. Lihat tadi ini P yang di reaksi A itu kan koefisiennya 2, ini 2 ya, 2. Nah sekarang menjadi berapa ini? Menjadi 1. Nah berarti kan setelahnya ya, sekarang cek lagi, yang di Br2 ini 3 menjadi 3/2. Iya betul, dibagi 2 juga ya kan. Nah, yang tadinya lagi lanjut, ini PBr3 koefisiennya 2 menjadi berapa ini? 1. Kan juga setengahnya ya. Berarti hubungan, kamu cari hubungannya. Hubungan antara reaksi A dan B. Apa? Reaksi B adalah ya setengah dari reaksi A. Ya kan? Reaksi A. Maka delta H untuk reaksi B ya sama dengan setengah dari delta H reaksi A. Itu betul. Jadi sama dengan setengah delta H reaksi A tadi berapa ya? Negatif 242 kilojoule. Berarti kalau seperti itu, untuk reaksi B delta H-nya adalah negatif 121 kilojoule. Ini karena dia nilainya setengah dari ini reaksi yang pertama gitu. Lanjut ya. Contoh lain Bu. Contoh lain. Ada reaksi lagi seperti ini. Misalnya ya, H2O ya dalam fase liquid menjadi H2O dalam fase gas. Ternyata delta H-nya ya adalah plus ya, positif 40,7 kilojoule. Artinya apa ini artinya? Ini kan sama-sama H2O ya, sama-sama, tapi bedanya fasenya. Ini fasenya cair jadi gas. Nah, perubahan dari cair menjadi gas itu kan namanya menguap ya. Menguap. Jadi uaksi ya. Berarti artinya apa? Untuk menguapkan ya, artinya untuk menguapkan. Untuk menguapkan. Berapa mol? 1 ya, karena ini angkanya 1 di sini. Koefisiennya H2O. 1 mol H2O. Ingat, ini tanda di sini plus. Berarti dia kalau plus adalah menyerap.
menyerap. Ya, diserap. Ini ini bukan H2O ya, maaf. 1 mol ditulisnya jangan H2O ya, tapi didefinisikan. Dia adalah air. Akan diserap kalor sebesar 40,7 kilojoule. Seperti itu ya. Kalau ditanya nih, kan kita sudah punya yang C ya, kita ditanya yang D, dibalik dari H2O gas menjadi H2OL, delta H-nya berapa kilojoule ya pertanyaan. Kamu tinggal lihat ini lagi hujan ya anak-anak ya, maaf ya, jadi terlihat terdengar lebih sahdu. Ini G ya, kembali ya, ini L, ini kan kebalikannya ya kan, maka yuk gampang, ini adalah hubungannya apa hubungannya? Hubungan reaksi C dan D adalah reaksi D merupakan kebalikan dari reaksi C. Nah, kalau seperti itu, maka delta H dari reaksi D sama dengan kebalikannya ya. Berarti kalau tadi plus, ini adalah negatif dari 40,7 kilojoule. Kebalikannya saja begitu. Itu ya untuk persamaan